Tefani Hati, NPM 2D55061004 dan di sini kita akan membahas tentang CDM-PDM. Jadi ini adalah TA dari judul CDM-PDM Praktikum Struktur Data. Salah, basis data. Jadi sebelumnya di judul kemarin itu kan udah buat TRD, IR, diagram. Dan yang kubuat ini adalah sistem absensi siswa oleh guru. Maksudnya gimana? Maksudnya ini adalah sistem yang bisa dipakai di sekolah. Itu kalau biasanya kita absensi nih dicentang nih satu-satu sama gurunya di kertas. Ini untuk otomatisasi. Jadi di web itu bisa langsung dicentangin aja sama si guru gitu. Tapi lebih terdata. Kenapa? Karena di web absennya tuh bakal langsung masuk ke database gitu. Nggak ada ceritanya kertasnya hilang atau dicentangin sama siswa padahal anaknya kagak masuk gitu kan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 entitas. Ada entitas siswa, dia tuh jelas ada entitas siswa, terus ada absensi, ada guru, registrasi, mata pelajaran, kelas. Jadi guru ini bisa melakukan registrasi, terus guru ini bisa mengajar kelas, lalu guru ini bisa mengisi daftar absensi. Dan ini ada mata pelajaran itu contohnya kayak mata pelajaran matematika gitu. Dia tuh memiliki kelas, dan kelas ini bukan ruang kelas ya, ada perbedaan. Jadi kalau di sekolah tuh biasanya kita bilang kelas apa itu tuh kayak ruang kelas apa, tapi kalau di kuliah kan kita kelas apa, kelas PBO 3C gitu, kelas apa, kelas praktikum PSBD kelompok 1C gitu kan, gitu. Maka ini contohnya kayak kelas matematika 3A, kelas matematika 6A, padahal sama-sama kelas MTK gitu kan, cuman beda kelasnya siapa. Jadi tidak merujuk pada ruang kelas tapi merujuk pada saat itu kelas apa yang diajarkan, gitulah intinya. Tapi kita bakal membuka sih IR diagram, CDM-nya, konseptual data model. Jadi sebenarnya tadi tuh aku udah record tapi nggak ke save sih, cuman suaranya nggak ada guys. Kan jadi kayak sakit hati gitu kan, udah lama-lama nge-record tahu-tahu dia nggak ke save. Tapi oke, balik lagi. Jadi ini ada entitas siswa, dia memiliki banyak atribut. Atribut pertama yang menjadi primary itu adalah NISN, dan ini kebetulan ada nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nama wali, telepon wali, itu semuanya mandatory karena wajib. Habis itu ada entitas guru, yang jadi primary-nya itu adalah ID guru, dan dia tuh ada NIP, nama guru, alamat guru, telepon guru, dan itu juga mandatory atau wajib. Baru dia tuh punya daftar absensi, ya jelas dong intinya di sini gitu. Daftar absensi ini primary-nya di ID absensi, tipenya integer dan dia mandatory. Terus dia tuh ada kayak waktu mulainya kapan, waktu selesainya kapan, itu dia date and time, jadi nyatet tanggalnya dan waktunya. Lalu ada ada ringkasan materi. Maksudnya apa? Maksudnya guru tuh nanti bisa nulis nih ringkasan materi dari pertemuan itu tuh apa, ringkasan materi dari pertemuan itu tuh apa. Ya iya kayak gitu, cuman dia kan nggak wajib, jadi tidak mandatory. Lalu ada keterangan kehadiran, ini terwajib sepanjang masa. Lalu ini ada guru tuh bisa melakukan registrasi kan ke webnya itu, dan satu guru cuman ya sekali doang guru registrasi. Sebenarnya harusnya ada login tapi itu proses yang berbeda gitu. Ini jadi ada username, ada password, dan itu mandatory. Yang primary itu sih ID registrasi. Terus di mata pelajaran tuh yang primary adalah ID mata pelajaran, terus ini ada mata pelajaran namanya. Dan di kelas itu juga sama, dia ID kelas sama si nama kelas. Yang mandatory dua-duanya, yang primary itu yang atas aja. Dan sekarang kita bakal buat physicalnya dengan generate physical data model. Nyeng, kasih apa ya? Hmm, siswa oleh guru. Ini aku tadi udah buat kan, aku udah bilang aku udah buat. Jadi yang tadi tuh kayak gini format filenya, jadi sekarang aku ganti aja O nya kecil. Oke, oke, gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Dan ini kita cek dulu, ada yang aneh-aneh tidak guys? Harusnya enggak. Di daftar absensi ini biasanya aneh, waktu mulai, waktu selesai. Oh, udah date and time kok, gak ada yang aneh-aneh. Sekarang kita mau save dulu aja, banding kenapa-napa. Udah kan, nih yang tadi aku buat barusan banget. Ya udahlah, replace aja. Nah, cakep. Udah kan, udah di save tuh. Terus kita mau generate database. Jadi ini aku save ke Tiffany Hati dokumen Sybase, iya benar. Namanya ini iya gitu aja, why not gitu. Terus kita option nih,
Jadi kan kalau di SQL, script SQL-nya tuh ada banyak, ada kayak create table, alter table, nanti add constraint lah, apalah. Tapi ada yang sangat-sangat fragile. Jadi drop table ini harus di-uncheck. Kenapa? Karena drop table itu fungsinya untuk menghapus tabel yang udah ada sebelumnya. Jadi kalau kita baru pertama generate SQL-nya nih, terus tiba-tiba kita kasih drop table, ya error lah. Kenapa? Karena nggak ada tabelnya, apa yang mau dihapus gitu kan. Jadi kita drop tablenya kita uncheck. Oh, ada nggak? Enggak sih. Ya, so far so good, kita oke kan saja. Override. I go I go, kita harus ganti namanya. Mana sih, cuma roge. Kita ganti namanya saja ya bunda. Gini, kita ganti namanya, oke? Udah benar, sudah berjelasan. Udah, drop tablenya sudah di uncheck. Lalu kita oke. Kita mau lihat. Ini kesalahanku kemarin, masa aku jadi bukanya cuma bisa pakai notepad guys, nggak bisa di VS Code gara-gara kepencet always. Tapi ini udah kebuka, ini adalah scriptnya. Ini di BMS-nya namanya itu MySQL 5.0 gitu, anggap aja gitu. Jadi ini ada create table itu script untuk ngebuat tabel daftar absensi. Dengan ini ada atribut-atributnya nih di sini nih, banyak banget. Dan ini yang primary itu adalah ID absensi. Kenapa? Karena di sini ada nih primary key ID absensi. Terus ini kan ada tipe data sama ini ada not null. Artinya apa, Bunda? Artinya itu dia mandatory atau harus ada gitu. Ini BTW ID kelas sama ID guru tuh dia FK loh. Ya, nanti ada kalau FK tuh biasanya di alter table, constraint, foreign key, biasanya sih gitu. Kalau dulu di kelas ya, kita lihat modelan yang ini gimana. Terus ini ada create table guru sama primary key-nya di guru, terus ini create table kelas, primary key-nya di ID kelas, create table mata pelajaran, primary-nya di ID mata pelajaran dan seterusnya. Lalu ini ada alter table itu buat apa? Alter table itu untuk memodifikasi tabelnya. Jadi kalau kita lihat panjangin dikit sih. Nah, ini nih, alter table, modifikasi dari tabel daftar absensi. Apa yang dimodifikasi? Suruh tambah constraint. Nama constraintnya FK guru daftar absensi. Ini untuk nambahin foreign key-nya dan ini namanya tuh bisa diganti, tapi akan lebih baik pakai format ini karena jelas. Jadi mana tabel tujuan, mana tabel asal tuh jelas. Terus mau diapain nih dengan si constraint tadi? Oh, suruh nambahin foreign key. Apa yang ditambahin dari mana? Dari ID guru. Referensinya dari mana? Dari tabel guru. Dari tabel guru atributnya tuh si ID guru gitu. On delete, restrict, on update, restrict. Jadi si ini kan untuk foreign key ya. Jadi foreign key yang ada di daftar absensi, ID guru yang dipanggil di daftar absensi itu bakal kehapus kalau tabel gurunya dihapus atau kalau ID guru yang ada di tabel guru ini dihapus. Itu namanya on delete restrict, on update restrict. Mana? Semuanya apa? Foreign key. Oh ya udah, kalau foreign key semua mah ya udah kayaknya segini aja deh. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Si bye bye.